Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman ya di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan hari ini saya ada salah satu subscriber saya ini, channel Dunia Servis Elektronik. Ini mengantarkan ya atau membawa mesin speaker aktif untuk diservis ya. Speaker aktif ini mesinnya, ini kerusakannya itu tidak ada suaranya. Sedangkan untuk indikator powernya ini menyala ya. Langsung aja teman-teman ya tes. Nah ini powernya, indikatornya menyala, tetapi tidak ada suaranya ya teman-teman ya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Nah ini teman-teman ya, untuk servis ya, untuk penelusuran kerusakan mesin speaker aktif ini dengan kerusakannya tidak ada suara. Jadi yang pertama adalah mengecek ya, apakah salah satu mesin di komponennya itu ada yang gosong atau rusak ya teman-teman ya. Bisa dicek secara visualnya satu persatu, apakah ada komponen yang rusak, gosong, atau pecah ya. Ini secara pengecekan ini tidak ada yang kosong ya atau pecah. Dan langkah yang selanjutnya adalah pengukuran secara aktif. Pengukuran secara aktif untuk di bagian powernya ini teman-teman ya, sudah banyak saya uraikan ya cara pengukuran aktif di mesin power. Yang pertama, cara pengukurannya adalah pengukuran PCC input. Ini wajib ya, antara tegangan plus ke ground dan min ke ground itu harus sama ya tegangannya ya. Yang selanjutnya adalah mengukur PCC output, yaitu PCC output adalah setengah tegangan dari PCC input. Jadi nanti tegangan PCC outputnya itu harus setengah dari tegangan PCC input. Tegangan PCC inputnya nanti ini berapa, antara plus dan min, itu jumlahnya berapa nanti dibagi dua ya. Artinya dari plus ke CT itu berapa volt, dari plus ke output speaker juga harus sama ya tegangannya. Dan selanjutnya adalah mengukur bias ya, tegangan di basisnya itu ada berapa untuk tegangan min dan tegangan plus ya, untuk transistor finalnya. Ini menggunakan transistor nomornya D1047 dan nomornya adalah B817 untuk transistor finalnya. Dan selanjutnya adalah mengukur tegangan DCO. Tegangan DCO itu tegangan di output speakernya. Apabila tegangan di output speaker ada tegangan DC lebih dari 1 volt, maka speakernya adalah suaranya suara dengung ya teman-teman ya. Suara berdengung kalau di tegangan di PCC outputnya itu ada tegangan DC lebih besar dari 1 volt ya, atau lebih dari 1 volt ya. Nah ini teman-teman ya, di kesempatan hari ini channel Dunia Servis Elektronik dari salah satu subscriber saya, channel Dunia Servis Elektronik ini datang langsung ya dari Jati Kramat. Nah ini bapaknya juga ada di tempat. Nah ini langsung bertemu saya untuk mengantarkan mesin speaker aktif ya. Beliau itu langsung lihat dari konten-konten saya, channel Dunia Servis Elektronik, dan pengen bersilaturahmi ya. Jadi langsung datang ke tempat saya ya, tempat di mana saya tuh bekerja ya sebagai tuang servis elektronik ya. Nah ini bapaknya ya. Ya langsung aja teman-teman ya, kita cek mesinnya. Yang pertama adalah pengukuran aktif ya. Nah ini teman-teman ya, untuk cara pengukuran aktif supaya teman-teman bisa mengecek kalau mesin ini kerusakannya tidak ada suara. Yang pertama adalah siapkan tester di skala pengukuran DC volt. Nah ini DC voltnya posisinya di 200 atau 20 ya, karena ini tegangannya lumayan besar maka kita posisikan di 200 aja ya, 200 volt. Posisinya di skala DC ya. Kita ukur untuk tegangan simetrisnya atau tegangan PCC inputnya. Pasang untuk kabel listriknya. Posisinya sudah on. Nah ini teman-teman ya, posisinya sudah on.
Kita ukur untuk tegangan PCC inputnya. Untuk lebih cepatnya pengukuran PCC inputnya, kita tes atau ukur di bagian heatsink atau body transistornya ya, B817 atau D1047. Ini ada heatsinknya atau plat besinya, kita ukur aja langsung di kakinya, jadi nggak usah bongkar di mesinnya. Nah ini teman-teman ya, posisinya. Posisi di transistor D1047 itu tegangan kolektornya adalah plus, dan untuk B817 itu min ya. Nah itu teman-teman ya, jumlahnya 104 ya untuk tegangan plus dan min. Ini 104 ya, atau 104,9 ya, mendekati 105. Nah ini testernya bisa berubah ya. Kita langsung aja posisinya di 105 ya teman-teman ya, 105. Ini untuk pengukurannya atau pengetesan masih menggunakan lampu bohlam ya. Langsung aja tidak menggunakan lampu bohlam. Tegangan PCC inputnya antara plus dan min ini 106 teman-teman ya, 106. Kita kecilkan untuk skala DC nya. Nah ini teman-teman ya, 106. Artinya untuk tegangan plus ke CT, tegangan plus ke ground. Nah ini teman-teman ya, dari tegangan plus ke ground ini jumlahnya 53 volt DC ya. Tegangan plus ke ground itu 53 volt, dan tegangan min ke ground itu juga sama ya, 53 volt ya. Artinya untuk PCC pertama, PCC inputnya ini sudah normal ya, sudah stabil ya, antara tegangan plus ke ground dan min ke ground. Nah selanjutnya adalah mengukur tegangan PCC output. Tegangan PCC output ini harus setengah dari tegangan PCC input. PCC input tadi adalah 106, jadi separohnya adalah 53 ya teman-teman ya. Jadi tadi untuk tegangan min ke ground ke CT itu 53 volt. Nah ini teman-teman ya, 53 ya tadi ya. Ini 52,9, jadi mendekati 53. Artinya dari min ke ground atau CT 53, antara min ke CT atau ground 53, dan antara min ke output speaker juga harus sama ya, 53 ya. Nah ini teman-teman ya, untuk mengeceknya adalah di bagian emitornya aja. Ya selanjutnya adalah mengukur tegangan bias. Tadi sudah diukur secara aktif pengukuran PCC outputnya. Sekarang mengukur tegangan bias. Mengukur tegangan bias ini skalanya dikecilkan ya teman-teman ya. Posisi di 2 ya, atau di 20 nggak apa-apa. Kita posisi di 2 atau 2 volt, maaf teman-teman ya. Posisi probe warna hitamnya ada di ground atau di CT. Kita ukur untuk tegangan basisnya. Nah tegangan basisnya ini untuk tegangan minnya itu B817 itu 0,30, min 0,30. Nah ini teman-teman ya, untuk tegangan biasnya di transistor finalnya itu min 0,30. Untuk bagian plusnya juga sama, posisi probe-nya yang hitam itu di ground. Untuk posisi kabel merahnya nggak apa-apa ya, di posisi basisnya. Ground ke transistor D1047 basisnya. Basisnya 0,44 ya, 0,44 volt. Untuk bagian minnya dari CT ke tegangan basisnya itu 0,30 ya, min ya, min 0,30. Selanjutnya adalah mengukur DCO. Mengukur DCO posisinya sama seperti tadi ya, pengukuran bias. Bedanya yang tadi diukur tegangan basisnya, yang sekarang diukur tegangan output speaker ya, atau diameternya. Nah ini teman-teman ya, tegangan diameternya tuh 0 ya. Artinya ini power sudah kondisi aman ya, karena tegangan DCO nya tuh 0 ya, tegangannya 0, jadi untuk pengukuran secara aktif ini mesinnya itu normal ya. Tinggal kita tes bagian inputnya, gunakan speaker, dan kita cek apakah sinyal inputnya di output speakernya itu mengeluarkan suara atau tidak ya teman-teman ya. Kita tes selanjutnya menggunakan speaker ya. Lanjut
ngetes untuk inputnya, pasang kabel speakernya. Ini untuk speaker tweeter warnanya putih dan kuning, dan ini untuk speaker low-nya ya, atau speaker 15 atau 12 in. Kita tes bagian inputnya di sini. Nah, ini powernya sudah normal ya teman-teman ya. Powernya tidak masalah, masih normal. Itu sudah dites menggunakan speaker 15 dan tweeter ya, atau speaker low dan high ya. Selanjutnya adalah mengukur bagian tune controlnya. Nah itu teman-teman ya, untuk suara inputnya di speakernya sudah normal ya. Jadi selanjutnya adalah mengukur di bagian atau mengecek penelusuran di bagian tune controlnya. Nah ini bagian tune controlnya teman-teman ya. Di sini ada pilihannya untuk pengaturan MP3 level, mic level, line level, volume, treble, dan bass ya. Ini untuk pengaturannya. Ini untuk mesinnya. Ini menggunakan IC chip, nomornya CRC 4558. Ini tegangannya simetris, plus 15 dan min 15. Untuk tegangan datanya adalah kaki nomor 4 dan kaki nomor 8 ya. Jadi langkah selanjutnya adalah untuk mengukur secara pasif ya teman-teman ya, mengukur secara pasif di potensiometer ini. Potensiometer ini yang ada di bagian MP3 level, mic level, line level, volume, treble, dan bass. Jadi pengukuran secara pasif ini dilepas ya. Sebaiknya untuk pengukuran pasif di potensiometer ini mesinnya dilepas ya dari potensiometer. Jadi pengukurannya tidak nempel di mesinnya ya. Jadi potensionya harus dilepas ya, supaya nanti jelas apakah potensio ini berfungsi apa tidak untuk pengaturan minimal dan maksimal ya. Ya teman-teman ya, setelah tadi pengukuran secara aktif di mesin powernya, dan powernya sudah dicek, ini normal ya untuk hasil suaranya. Selanjutnya adalah mengukur secara pasif untuk komponen yang ada di tune control ya. Ini potensiometernya diukur secara pasif. Ini menggunakan tester di skala ohm. Posisinya di 20 atau 200 kilo. Nanti diukur untuk potensionya, apakah potensio ini bagian untuk level MP3, level mic, dan level line-nya, bass, treble, volume ini berfungsi atau tidak ya. Secara fungsi untuk pengaturan minimal dan maksimal ini bisa ketahuan untuk nilainya ya. Ini nilainya ada yang 10 kilo, ada yang 50 kilo. Jadi nanti diukur untuk secara pasif ya, menggunakan tester di skala ohm ya. Posisinya di 20 kilo. Kita ukur di posisinya master MP3 atau volume level MP3 nya. Ini level MP3 nya kita ukur teman-teman ya, posisi di ini potensionya. Nah ini teman-teman ya, cara pengukuran untuk pengukuran pasif di potensiometer. Ini posisinya di skala 20 kilo ya. Kita ukur dulu secara kalibrasi. Nah ini teman-teman ya, kita ukur posisinya di master MP3 ya, atau volume level MP3. Pengaturan maksimalnya, ini tidak berfungsi ya, tidak menunjukkan nilai daripada potensiometernya. Untuk pengaturan minimal juga tidak berfungsi ya. Nah ini tidak menunjukkan angka 0 ya, artinya potensio ini tidak berfungsi dengan baik ya. Untuk level musik juga sama, kita ukur secara pasif. Nah ini pengaturannya untuk minimal maksimal ini tidak berfungsi ya teman-teman ya, tidak ada nilai resistansinya. Untuk level line in ini juga tidak berfungsi ya teman-teman ya, untuk pengaturan minimal dan maksimal ya.
Ini untuk volume masternya juga sama, pengaturan maksimal dan minimalnya tidak berfungsi ya. Nah ini teman-teman ya, cara untuk pengukuran pasif di potensiometer kalau tidak dibuka ya, atau tidak dicopot dari mesinnya. Tapi sebaiknya dicopot dari mesinnya. Ini cara praktis ya untuk menelusurin supaya pengecekannya lebih cepat. Jadi langsung aja di tempatnya ya, atau di mesinnya. Untuk bagian bass atau treble kita atur maksimalnya atau minimal. Minimal ada nilainya. Dan untuk maksimalnya juga ada ya teman-teman ya. Ini potensialnya nilainya 50 kilo, kita ukur di 200 kilo ya. Untuk maksimalnya. Maksimalnya bisa 0. Maaf, maksimalnya bisa berkurang teman-teman ya, tapi tidak 0. Nah ini teman-teman ya. Ini untuk minimalnya juga sama ya. Pengaturan treble-nya, bass treble-nya juga sama ya. Untuk pengaturan ya, maksimal minimalnya ini tidak berfungsi dengan baik ya, atau tidak sempurna ya. Ini pengaturannya, ini pengukurannya secara pasif ya teman-teman ya. Ya ini teman-teman ya, tadi setelah diukur secara pasif untuk bagian potensiometernya, ini di level MP3 level, mic level, line level, volume, treble, dan bassnya. Ini potensionya diukur secara pasif, ini rusak ya teman-teman ya, tidak menunjukkan nilai resistansinya ya. Untuk level MP3 ini 10 kilo, level mic 10 kilo nilai resistansinya, dan level untuk line ini 10 kilo. Untuk volume master 10 kilo, untuk treble dan bass adalah 50 kilo ya. Jadi untuk potensiometernya ini rusak ya teman-teman ya. Setelah diukur secara pasif ini tidak menunjukkan nilai resistansinya. Selanjutnya adalah diganti untuk potensiometernya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 biji atau 6 piece ini diganti semua ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah mengganti potensiometernya. Nah ini teman-teman ya, di kesempatan hari ini channel Dunia Servis Elektronik juga sedikit berbagi ya cara melepas potensiometer tanpa harus menggunakan atraktor ya. Jadi caranya adalah potensiometernya itu dikasih timah dengan menyeluruh ya, atau total semuanya, baru bisa dilepas ya untuk potensiometernya. Ya ini teman-teman ya, setelah dipasang sudah untuk potensiometernya, ini sudah diganti semua. Untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 level MP3, level mic, level line input, volume, treble, dan bass ini sudah diganti ya di potensionya. Selanjutnya adalah mengetes ya untuk hasil suaranya apakah sudah normal dengan diganti potensiometernya. Ya teman-teman ya, setelah tadi sudah dipasang untuk potensionya, sekarang udah tes ya apakah langsung normal atau tidak ya untuk speaker aktifnya. Kita tes untuk posisi mic-nya. Cek 1, halo T1. Cek 1, halo cek 1. Cek 1, halo T1, halo T1. Cek 1, halo halo T1, halo T1. Cek 1, halo halo T1. Cek halo. Cek 1, halo halo T1. Cek 1, halo 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 T1, halo T1. Cek 1, 2. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk servisan hari ini speaker aktif ini dengan kerusakan, power menyala untuk indikatornya tetapi tidak ada suara ya. Ini speaker aktif datang dari salah satu subscriber saya, channel Dunia Servis Elektronik, adalah Bapak Nana Sumarna, ini dari Jati Kramat ya. Ini langsung merapat ke tempat saya untuk servis speaker aktif ya. Ya teman-teman, semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan mesin speaker aktif. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf ya teman-teman ya. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.